Kisah sahabat Nabi Khalid bin Walid. Berakhirnya operasi pembebasan Persia periode pertama. Berkaca dari peristiwa kalahnya dua jenderal penting Persia, yaitu Hurmuz dan Karin, serta dua komandan sayap pasukan terbaik mereka, Qubas dan Anu Shaizan, maka kini Persia tak bisa lagi menganggap remeh pasukan Arab Muslim, dan khususnya terhadap Khalid bin Walid. Maka dari itu, Kaisar Persia memerintahkan para panglimanya untuk mengumpulkan seluruh prajurit terbaik dari berbagai penjuru Persia untuk berkumpul di ibu kota Tisofon, atau yang lebih dikenal oleh bangsa Arab Muslim dengan sebutan Madain. Persia yang juga telah mengetahui bahwa Hira adalah tujuan dari pergerakan Khalid, maka kemudian Persia mengirim dua jenderal perang terbaik mereka, yaitu Andarzaghar dan Bahman Jazawai. Masing-masing dari mereka memimpin sejumlah pasukan untuk mengepung Khalid dan pasukan muslimin di Walajah, sebuah kota sebelum Hira. Andarzaghar berangkat dari Madain lebih dulu membawa bala tentaranya menuju Walajah. Sedangkan Bahman Jazawai berangkat belakangan dan ia melewati rute dari jalur selatan untuk menuju Walajah. Keduanya akan berkumpul kembali di Walajah. Dan jika waktu itu tiba, Bahmanlah yang akan menjadi panglima seluruh pasukan Persia untuk menghadapi Khalid. Di sisi lain, Khalid yang masih berada di Mazar dan sedang bersiap untuk melanjutkan perjalanannya, menemui Suwaid bin Muqarrin. Suwaid, urusan di Mazar akan aku serahkan kepadamu. Lindungi masyarakatnya dan selalu waspadalah dengan kemungkinan serangan dari Persia. Aku dan sisa pasukan kita akan melanjutkan perjalanan menuju Hira. Baiklah Khalid, di sini biar aku yang mengurusnya. Kau lanjutkanlah misi dari Khalifah, serta bebaskan seluruh tanah ini dari cengkeraman zalim Persia. Di saat Khalid dan pasukannya bersiap akan berangkat menuju Hira, seorang mata-mata dari kaum muslimin menemui Khalid. Saya ingin melaporkan berita kepada Anda bahwa Persia telah mengirim dua komando besar pasukannya menuju Walajah, tempat yang akan Anda tuju saat ini, dan mereka akan mengepung pasukan Anda di sana. Terima kasih atas berita yang kamu bawa. Persia memang bukanlah lawan sembarangan. Mereka memiliki sumber daya yang luar biasa, termasuk besarnya jumlah tentara serta persenjataan yang lengkap dan canggih. Namun kita tidaklah perlu khawatir dan gentar sedikit pun selama kita masih memiliki iman di dalam hati. Baiklah, kita teruskan perjalanan kita sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Khalifah, terus bergerak menuju Hira. Setibanya Khalid dan pasukan muslimin di Walajah, mereka telah dihadang oleh pasukan Persia yang dipimpin Andarzaghar. Maka pertempuran besar pun tak dapat dielakkan. Tampak dari kedua pasukan saling bertempur dengan sengitnya, sehingga perang ini berkecamuk dengan kemarahan yang tak kunjung mereda. Dan di saat pasukan muslimin mulai dilanda kelelahan dalam bertarung, keluarlah pasukan kavaleri muslimin dari balik gunung. Dengan cepat kuda-kuda mereka menerobos pertahanan pasukan Persia dari belakang, sehingga pasukan Persia pun kocar-kacir lari ketakutan, dan kemenangan pun akhirnya diraih kembali di tangan kaum muslimin. Setelah pertempuran Walajah berhasil dimenangkan, Khalid kemudian bergerak maju menuju Hira. Namun ia harus melewati Ulais terlebih dahulu sebelum bisa sampai ke Hira. Dan di Ulais, kembali Khalid dihadang oleh pasukan Persia yang kini dipimpin oleh Jaban dan didukung oleh pasukan Arab Nasrani. Jaban merupakan jenderal perang yang diutus untuk menggantikan posisi Bahman Jazawai, sedangkan Bahman sendiri kembali ke Madain untuk menemui Kaisar Persia. Kemudian pertempuran Ulais pun pecah dengan sengitnya. Jumlah Persia yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan ketiga pertempuran sebelumnya membuat perang ini menjadi perang paling sulit dihadapi oleh kaum muslimin.
Namun setelah lama pertempuran berlangsung, akhirnya terdapat celah untuk kaum muslimin memukul mundur Persia, sehingga mereka pun akhirnya dapat dikalahkan. Sungai yang menjadi saksi bisu pertempuran hebat ini pun berubah airnya menjadi warna kemerahan, sehingga sungai ini dikenal dengan sebutan Sungai Darah. Kemenangan kaum muslimin pun semakin terbuka lebar setelah Hira berhasil dibebaskan dan tercapainya perjanjian damai. Khalid kemudian melanjutkan menyisir kota-kota di sekitar Hira dan berhasil membebaskan semua wilayah tersebut dari kekuasaan Persia. Di saat pembebasan Ain Tamr, pasukan muslimin menemukan 40 anak-anak yang sedang belajar Injil di sebuah gereja. Dari 40 anak itu kelak akan lahir seorang anak yang bernama Musa, dan ia akan menjadi tokoh penting dalam sejarah pembebasan Andalusia dalam penyebaran Islam di tanah Eropa. Dan tibalah hari di mana Khalid mendapatkan surat perintah kembali dari khalifah. Kini ia diperintahkan untuk membantu pasukan muslimin di Syam dalam misi membebaskan wilayah itu dari Romawi. Maka operasi pembebasan Persia periode pertama ini pun terhenti hingga kepemimpinan khalifah berganti kepada Umar bin Khattab. Begitulah perjalanan kisah pembebasan Persia pada periode pertama ini yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Adapun pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini adalah sikap pantang menyerah dari Khalid ketika menghadapi pasukan Persia. Walaupun jumlah musuh begitu banyak dengan persenjataan lengkap, namun karena tekad yang dibangun atas iman kepada Allah dan agamanya, maka Khalid terus berjuang dengan maksimal. Dan dari situ ia berhasil menginspirasi para pasukannya yang tadinya sudah tidak bersemangat, akhirnya menjadi semangat kembali. Semoga ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab.